Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia tema G untuk kelas 5. Oke, sebelum kita mulai pelajaran selanjutnya, coba perhatikan dulu gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Oke, betul. Ini adalah gambar undangan. Oke, lalu bagaimana dengan yang satu ini? Apakah ada yang tahu ini gambar apa? Oke, betul. Ini gambar undangan juga. Nah, jadi surat undangan itu apa sih menurut kalian? Apakah ada yang tahu apa itu surat undangan? Oke, hari ini kita akan membahas tentang surat undangan ya. Surat undangan adalah surat yang dibuat untuk mengajak seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Tadi kita sudah melihat ada dua surat undangan. Surat undangan yang pertama berbeda dengan surat undangan yang kedua. Di sini ada surat undangan ulang tahun untuk datang ke acara ulang tahun Raisa yang ke-6. Dan di sebelah kanan ada surat undangan mengenai rapat wali murid. Nah, ternyata surat undangan itu dibagi menjadi dua, yaitu surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Apa itu surat undangan resmi? Surat undangan resmi adalah surat yang dibuat oleh perusahaan atau lembaga untuk kepentingan lembaga atau perusahaan tersebut. Nah, seperti ini surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Nah, surat yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut merupakan salah satu contoh surat undangan resmi. Adapun surat undangan tidak resmi, ini kebalikannya. Kalau tadi dibuat oleh perusahaan, kalau surat undangan tidak resmi, dia dibuatnya oleh perorangan, oleh pribadi. Nah, karena yang membuatnya pribadi, otomatis isinya pun tentang kepentingan seseorang. Seperti ini ada contohnya surat undangan untuk acara ulang tahun Raisa yang ke-6. Ini isinya mengundang teman-teman Raisa untuk hadir ke acara ulang tahun Raisa. Oke. Dari kedua surat undangan tersebut, akhirnya kita bisa mendapatkan perbedaannya ya. Pertama dari segi bentuk. Surat undangan resmi bentuknya terkesan kaku. Nah, kalau undangan tidak resmi bentuknya bebas. Seperti tadi kalau surat undangan tidak resmi itu ada gambarnya, ada coraknya ya Kak. Nah, untuk dari bahasanya sendiri, kalau untuk surat undangan resmi menggunakan bahasa yang kaku, bahasa yang formal pastinya. Karena yang mengeluarkan adalah suatu perusahaan atau sebuah lembaga ya. Nah, kalau undangan tidak resmi, dia tidak menggunakan bahasa kaku, menggunakannya bahasa bebas tapi sopan. Untuk isinya sendiri, untuk surat undangan resmi ini biasanya berisikannya tentang suatu lembaga atau kedinasan. Kalau untuk undangan tidak resmi, untuk kepentingan pribadi. Nah, berikut kita akan bahas mengenai bagian-bagian pada surat undangan resmi. Pada surat undangan resmi ada beberapa bagian. Di antaranya yang pertama adalah kop surat. Nah, kop surat ini merupakan bagian awal penulisan yang ada di surat undangan resmi. Sedangkan pada surat undangan tidak resmi tidak ada kop surat ya Kak. Nah, kop surat ini bertujuan untuk menunjukkan lembaga yang mengirim surat tersebut. Selain itu juga untuk menandakan bahwa surat ini benar-benar dikeluarkan oleh suatu lembaga atau instansi. Nah, bagian yang kedua ada namanya tempat atau tanggal pembuatan. Nah, tempat dan tanggal pembuatan ini biasanya berada pada bagian kanan atas surat. Kalau di sini tepatnya di Jakarta, dibuatnya ini pada tanggal 25 Juni 2019. Kita lihat ke sebelah kiri. Di sana ada nomor, lampiran, dan perihal. Nah, nomor lampiran dan perihal ini juga salah satu yang membedakan antara surat undangan resmi dengan surat undangan
tidak resmi. Nah, nomor ini tujuannya adalah untuk memudahkan perusahaan atau instansi dalam mengarsipkan data. Nah, biasanya di nomor ini terdiri dari ada nomor urut. Ini nomor urutnya 0425. Nah, terus biasanya ada bulan, tahun, dan pengeluaran surat tersebut dibuat. Jadi kapan surat itu dibuat, dikeluarkannya pada tahun atau bulan berapa. Nah, di sini ada lam. Lam ini merupakan lampiran. Lampiran pada surat resmi ini adalah dokumen yang ikut dilampirkan. Nah, dokumen ini untuk menunjukkan jika ada dokumen penting sebagai penunjang surat tersebut. Tapi di sini tidak ada lampirannya, berarti surat ini hanya satu lembar. Adapun hal, nah surat ini dikeluarkan mengenai apa? Oh, surat tersebut kalau di contoh ini berarti surat ini perihal rapat wali murid. Kemudian ada nama dan alamat tujuan. Di sini dituliskan nama dan alamat tujuannya kepada bapak atau ibu, orang tua atau wali siswa kelas 10. Nah, nama dan alamat tujuan ini biasanya pada surat tidak resmi surat resmi diawali dengan kata kepada yang terhormat. Nah, setelah itu ada yang namanya salam pembukaan. Di sini salam pembukaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga biasanya salam pembukaannya dengan kata-kata berupa hormat kami, hormat saya. Nah, seperti itu. Setelah itu ada isi undangan. Nah, isi undangan ini merupakan bagian terpenting dalam surat karena maksud dan tujuan sebuah surat dituliskan pada isi surat tersebut. Biasanya bagian isi surat ini berisi ada hari, tanggal, serta waktu dan tempat acara sebagai informasi bagi pembaca surat tersebut. Setelah ada isi, kemudian ada juga penutup. Tadi ada salam pembuka, kemudian diakhiri dengan salam penutup. Kemudian yang terakhir ada nama pihak pengundang. Nama pihak pengundang ini adalah nama orang yang bertanggung jawab atas keluarnya surat tersebut. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kita akan mencoba latihannya dengan mengerjakan live worksheet. Untuk link live worksheetnya ada di deskripsi video ini. Oke, selamat mengerjakan. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.